itu adalah jurnal spesial yang untuk mencatat ini semua penjualan barang dagangan secara kredit. Berarti semua yang ditulis di sini itu adalah jurnal-jurnal penjualan barang dagangan secara kredit. Mari kita mengingat-ingat chapter 5 yang sudah berlalu. Di chapter 5 itu kita kenal ada perpetual, ada periodik. Kita persempit dulu perpetual. Nanti sebagai penutup kesimpulan kita pada akhirnya nanti baru saya perbandingkan perbedaan dan persamaannya kalau perpetual periodik apa. Kita batasi dulu dari awal sampai kita bertemu ini dulu, perpetual dulu teman-teman. Jadi mari kita mengingat kembali chapter 5 yang lalu, perpetual. Apa jurnal penjualan kredit perpetual? Nah ini loh, debitnya pasti account receivable, kreditnya pasti sales revenue, buat lagi debitnya cost of goods sold, kreditnya inventory. Dengan adanya sales journal, kita bisa memahami di sini ini adalah tanggal terjadinya penjualan. Ini adalah nama-nama customer kita, Abbott, Babson, Carson, dan lain sebagainya. Ini nomor nota penjualannya. Ini adalah harga jual. Account receivable to sales itu harga jual. COGS to inventory ini adalah harga pokok. Bayangkan dengan hadirnya sales journal itu membantu kita dalam mencatat akuntansi jauh lebih praktis, jauh lebih hemat. Kalau biasanya kita harus menumpuk itu satu persatu ya, jadi 4 baris kan, account receivable, sales, COGS, inventory, jadi 4 baris jurnal. Loh ini loh cuma dalam 1 baris. Sudah dirangkumkan di sini harga jualnya berapa, harga pokoknya berapa. Nanti gunanya lagi apa? Kenapa kok dispesifikan seperti ini? Kita nanti kalau mau posting ya ke buku besar, nggak usah satu-satu teman-teman. Langsung jumlahin ke bawah. Nah, angka yang kita posting itu langsung yang bawahnya nanti. Total semuanya 90230 berarti debit account receivable-nya total semua berapa gitu. Jadi sangat praktis, sangat menghemat waktu, lebih teliti. Itu adalah gunanya special journal. Saya kembali ke PowerPoint. Nah, sama ya. Jadi PowerPoint itu ceritanya dari sana. Kemudian, masih ingat pengertian subsidiary ledger tadi? Ini kan sudah dipecah-pecah berdasarkan nama customer. Kita juga bisa buat account receivable yang bukan cuma account receivable aja. Tapi account receivable Abbott, account receivable Babson, account receivable Carson, dan Daily. Sudah dibagi berdasarkan nama-nama customer. Kita tahu account receivable-nya perusahaan itu nanti total 90230. Nah di sini kita pecah-pecah itu berasal dari Abbott 26, Babson 25, Carson 7 ribuan, Daily 30 ribuan. Terus nanti yang saya bilang, ini kan gampang sekali. Kita nggak usah posting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali, nggak usah. Langsung jumlahkan jadi 1, total kolom ini berapa. Nah, kalau kita mau buat T account atau general ledger buku besarnya account receivable, kita langsung posting 90230-nya debit. Sales revenue-nya kredit 90230 kredit. COGS-nya debit 62190 debit. Inventory-nya kredit 62190. Jauh lebih praktis ya. Nah, ini ada referensinya ditulis SI. SI itu maksudnya ini loh. Kodenya boleh SJ, sales journal gitu boleh. Kira-kira seperti itu. Terus ada yang mungkin tanya di sini ini apa? Ini nomor akunnya account receivable 112, nomor akunnya sales revenue 401 dan seterusnya. Kalau kita mau membuktikan ya, proving the ledger, kita coba lihat account receivable-nya 230 terdiri dari 4 customer mana saja. Nah ini dengan bantuan subsidiary ledger kita bisa kelola piutangnya siapa yang banyak, piutangnya siapa yang lebih sedikit. Nanti kalau sudah dilunasi juga begitu, kita akan melihat siapa yang sudah lunas, siapa yang nggak lunasin. Nah, bisa dibantu dari sana. Gunanya apa? Ya itu yang tadi saya bilang ya, sangat menghemat waktu. Kalian nggak usah account receivable to sales, COGS to inventory, 4 baris itu diulang-ulang. Hanya ada 1 baris saja untuk mencatat harga jual, juga harga pokok. Itu kalau dibawa dalam transaksi lebih lanjut ya, kalau satu harinya ada ratusan, ribuan atau jutaan transaksi, andai kata pakai komputer pun itu juga akan lebih hemat untuk penggunaan memorinya. Nah, sehingga lebih cepat cara
kerja komputernya itu. Kemudian kita hanya perlu total saja 90230 tadi contohnya 62190 untuk kita posting ke dalam buku besar General Ledger. Nah, terus kita juga bisa membagi karyawan itu untuk kerja sendiri-sendiri. Jadi misal ya, kalau kalian punya perusahaan, ada karyawan yang ngurusin account receivable saja. Atau mau lebih spesifik lagi, ada karyawan yang ngurusin account receivable dengan nama customer yang huruf depannya A saja. Nah, itu contohnya, bisa untuk pembagian kerja. Tentang sales journal,